hanya sekitar 4% gitu ya, sekitar 4%. Jarak yang 4% ini Mas Saidiman penting untuk disampaikan bahwa itu jarak yang tidak signifikan secara statistik. Karena apa? Karena margin of error-nya sendiri 3,3%, membutuhkan 2 kali dari margin of error, lebih dari 2 kali margin of error untuk dikatakan bahwa selisih antara 2 calon itu signifikan. Jadi kalau jaraknya hanya 4% begini, yang lebih tepat ya untuk dikatakan, disampaikan, atau disimpulkan bahwa ya kedua calon ini atau kedua bakal calon ini elektabilitas seimbang. Oke. Elektabilitas survei itu tentu saja menjadi salah satu patokan bagi kami, dan kami PDI Perjuangan juga Pak Ganjar sudah memahami bahwa dinamika naik turunnya elektabilitas dalam survei itu harus dikaji secara matang dan dicerna secara lebih mendalam. Namun yaitu salah satu hal yang harus kami lakukan adalah bagaimana kemudian bisa mendorong Pak Ganjar untuk bisa bukan saja surveinya naik, tapi memang bisa diterima oleh rakyat. Itu yang menjadi salah satu hal yang harus dilakukan. Elektabilitas Ganjar Pranowo tertinggi di Jatim ungguli Prabowo dan Anies Baswedan. Ini penyebabnya. Lembaga Surabaya Survei Sentre SSC memaparkan bakal calon presiden Ganjar Pranowo memiliki persentase elektabilitas mencapai 33,5% di Jawa Timur, sekaligus mengungguli nama pesaingnya Prabowo Subianto dengan 24,4% dan juga Anies Baswedan. Selisih elektabilitas Ganjar dan Prabowo tidak jauh, sementara Anies Baswedan masih berkisar 12%. Kata Direktur CCC Motarwi Utemo, Rabu 9 Agustus 2023. Muhtar menyebut tingginya survei elektabilitas Ganjar di Jatim selain karena diusung PDIP, juga disebabkan kuatnya persepsi masyarakat terhadap Gubernur Jawa Tengah itu sebagai sosok tepat melanjutkan program yang sudah disusun oleh Presiden Joko Widodo. Selain itu, Ganjar dinilainya berhasil menguasai wilayah Are, khususnya kota Surabaya, yang menjadi sentral pemerintahan di Jawa Timur. Kalau kami bicara Jawa Timur, jantungnya ada di wilayah Are karena pusatnya di sini. Mau ke barat ataupun ke timur lewat wilayah Are. Semua media juga menyebar informasi dari wilayah ini. Wajar kalau sampai hari ini masih unggul di Jawa Timur, ujarnya. Bahkan Muhtar menyatakan pada 2024 Jawa Timur akan menjadi medan pertarungan bagi dua bakal calon presiden tersebut. Pada akhirnya nanti yang menentukan adalah pergerakan elektoral yang dilakukan masing-masing bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden, kata dia. Elektabilitas survei itu tentu saja menjadi salah satu patokan bagi kami, dan kami PDI Perjuangan juga Pak Ganjar sudah memahami bahwa dinamika naik turunnya elektabilitas dalam survei itu harus dikaji secara matang dan dicerna secara lebih mendalam. Namun yaitu salah satu hal yang harus kami lakukan adalah bagaimana kemudian bisa mendorong Pak Ganjar untuk bisa bukan saja surveinya naik, tapi memang bisa diterima oleh rakyat. Itu yang menjadi salah satu hal yang harus dilakukan.